Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi khaira jihadih hatta tarakana ala mahajjatin bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil la raiba fih. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam suratnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Allah memanggil dengan sebuah panggilan yang khusus, panggilan yang istimewa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan saya yakin semua yang hadir di masjid ini semuanya beriman. Maka dengarkanlah untuk apa Allah memanggil itu. Ittaqullah. Allah menginginkan dari kita untuk bertakwa. Takwa yang bagaimana? Apakah takwa yang manis di bibir, indah di mulut saja? La, yang haqqa tuqatih, yang sebenar-benar ketakwaan. Takwa yang mengamalkan amalan-amalan yang menuju surga. Takwa yang meninggalkan segala larangannya. Takwa yang menjalankan amalan-amalan yang menuju pintu surganya. Dan takwa yang menjauhi larangan-larangan yang menuju pintu neraka. Itu yang dinamakan haqqa tuqati, sebenar-benar ketakwaan. Kemudian Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Semua orang yang hidup di muka bumi ini pasti akan mati. Ada yang meninggal karena sakit jantung di rumah sakit, ada yang meninggal kecelakaan di jalan, atau bahkan ada yang meninggal di kasurnya. Apapun model matinya kita, namun dipastikan ketika ajal menjemput, posisi kita dalam posisi Islam dan kondisi kita dalam kondisi Muslim. Ahibati fillah, a'azanillah wa iyyakum. Banyak di antara kita mengaku sebagai seorang mukmin, namun apakah mukmin yang kita akui itu adalah benar-benar seorang mukmin? Ataukah mukmin kita itu masih setengah saja? Atau bahkan mukmin kita itu baru tahap belajar? Kita mengaku mukmin karena kita tidak enak dengan tetangga kita yang orang mukmin, kemudian kita ikut-ikut mukmin. Yang gak enak teman-teman kita seorang mukmin, kemudian kita bilang juga kita seorang mukmin. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim kriteria-kriteria seorang mukmin. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kriteria pertama untuk menjadi seorang mukmin adalah ketika disebutkan nama Allah, hatinya bergetar. Berapa banyak kita sampaikan nasihat-nasihat untuk tidak melaksanakan larangan-larangan Allah. Ya akhi, jangan kerjakan ini. Ya akhi, jangan kerjakan itu. Apakah hati kita nurut atau tidak? Maka bisa diukur dari kriteria itu.
pergi ke masjid. Mengapa kita harus memakai sandal atau alas kaki milik kita? Berapa banyak yang hadir di masjid ini memakai alas kaki punya orang lain, sepatu orang lain, sandal milik orang lain. Mana mukmin kita? Mana getaran hati kita? Berapa banyak ustadz-ustadz kita menasehati kita? Apakah kita mengindahkan itu semua? Itu yang pertama. Kriteria yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Seorang mukmin apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Berapa Jumat yang sudah kita lewati? Apakah kita selesai Jumatan kemudian iman kita bertambah? Berapa banyak khotib Jumat berdiri di sini untuk menyampaikan ayat-ayat Allah? Apakah iman kita kemudian bertambah, kemudian kita takut sama Allah? Atau kita tetap melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah? Al-Quran bukan hiasan di dinding, bukan yang kita beli figura kemudian kita tempel di rumah kita, kemudian kita mengatakan ana mukmin. Tuh lihat, ada figura kaligrafi di rumah. La, Al-Quran diturunkan Iqra untuk dibaca kemudian diamalkan. Haibati fillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan orang-orang yang mana ketika dibacakan Al-Quran dia pura-pura tidak mendengar. Lahum adzan la yasma'una biha. Telinganya punya, periksa ke dokter normal, tapi nggak kepake telinganya, nggak didengerin nasihatnya. Jangan sampai kita menjadi orang seperti ini. Kemudian yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Seorang mukmin hanya kepada Allah lah bertawakal. Orang mukmin bukan bertawakal kepada dompetnya yang mungkin dicopet. Seorang mukmin tidak bertawakal kepada motornya yang mungkin dibegal kemudian dia menangisi. Seorang mukmin tidak bertawakal kepada rumahnya yang bertingkat-tingkat kemudian ketika Allah ujikan kebakaran dia menangisi harta itu. Tidak. Sebagian kita ketika diberikan ujian terutama tentang harta, diberhentikan dari tempat pekerjaannya, usahanya seret, kebingungan, susah. Ingatlah hibati fillah, innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rizki dan tempat bergantung kita semua. Kriteria yang keempat yang Allah inginkan adalah alladzina yuqimunas shalah. Orang-orang mukmin adalah orang yang ketika dikumandangkan hayya 'alas shalah, segera datang ke masjid menjawab panggilan Allah. Bukan hanya datang ketika Jumatan saja atau hanya ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha. La, tidak seperti ini. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala memakai kata-kata iqamatus shalah, mendirikan sholat? Karena sejatinya sholat didirikan bukan ketika takbir Allahu Akbar, namun ketika assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ketika sholat, apakah kita benar-benar meninggalkan kemungkaran kemudian menuju jalan yang benar? Ma'asyiral muslimin, kriteria yang kelima yang Allah inginkan dari seorang mukmin adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa-apa yang Allah rezekikan kemudian dia infakkan. Ketika kita menginfakkan, mensodakohkan harta kita dalam kotak amal, jangan sampai kita berpikir ini hartaku, ini uangku yang aku cari. Bukan, itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita disuruh mensalurkan. Karena sejatinya tidak ada harta yang kita cari dari diri sendiri melainkan dari Allah Azza wa Jalla. Di antara kita takut kalau apabila kita menginfakkan, mensodakohkan harta kita kemudian harta kita berkurang. Padahal Nabi SAW telah mengingatkan kita, man naqasat sodaqatun min mal. Tidaklah berkurang dari sodako sebuah harta. Dan ini menjadikan kita perbedaan. La yajtami'u syuh wal iman. Orang yang pelit dan orang yang penuh keimanan tidak mungkin jadi satu. Dengan apa? Dengan rajin infak, dengan rajin sodakoh dan amal-amal soleh lainnya. Kemudian ketika kita menginfakkan, Rasul mengingatkan kita, was-sodaqatu burhan. Sodakoh adalah petunjuk. Kalau kita kesulitan, kebingungan, infak
infakkan harta kita, sedekahkan harta kita, maka insya Allah Allah akan memberikan jalan kepada kita. Ahibati fillah, azanallahu wa iyyakum. Banyak orang-orang ibnu Adam, para manusia, mengatakan mali. Mereka mengatakan ini hartaku, ini mobilku, ini rumahku, ini bangunanku, ini uangku. Maka tidak demikian. Yang harta yang hakiki adalah infak sedekah yang kita masukkan dan kita tuai ketika di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang mukmin sejati, tidak terkontaminasi sedikit pun oleh kekafiran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang mana kebanyakan manusia tertipu oleh kedua kenikmatan ini. Mengira dua nikmat ini bukanlah sebuah nikmat yang agung, bukan nikmat yang besar, namun nikmat yang kecil. As-sihhah wal faragh. Kesehatan yang pertama. Kita tahu ketika kita sehat, merasa tidak ada biaya yang dikeluarkan, namun ketika sakit kita baru sadar ternyata biaya di rumah sakit jauh lebih tinggi. Maka syukurilah kesehatan yang sampai hari ini kita dapatkan. Kemudian al-faragh, waktu luang. Kita punya usaha yang luas, banyak pelanggannya, kita suka cita. Namun ketika toko kita sepi, usaha kita sepi, kemudian kita bersedih. Lah, bukan seperti ini. Namun di waktu luang itu kita dapat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat nikmat-nikmat Allah yang telah berikan. Berapa istighfar yang kita lantunkan ketika ada waktu luang? Berapa takbir, tasbih dan tahmid yang kita lantunkan? Untuk apa? Kita terus-terusan mencari harta, melipat gandakan, yang mana Allah berfirman, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sampai liang kubur kita cari harta, maka tidak akan ada habisnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa lidzikrullahi akbar. Aqimis shalah.